Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini kebagian ngomongin sebuah film yang kayaknya nih dalam waktu seminggu terakhir, seminggu ke depan ini bakalan menguasai bioskop Indonesia ya. Yaitu ada Moana 2 yang ya seperti lu tahu ya, dari judulnya sudah kelihatan kalau ini adalah sequel dari Moana. Yang film pertamanya itu rilis tahun 2016. Udah lama banget tuh, 8 tahun anjir. Untuk ukuran sebuah film sesukses Moana tuh sequelnya baru datang hampir 1 dekade berselang, buat gue tuh agak-agak aneh sih. Walaupun ya bisa dibilang nggak sampai 8 tahun karena kan 2 tahun tuh nggak kehitung untuk pandemi kan ya. Tapi tetap lama sih. Biasanya tuh kalau film sukses rilis 2016 misalkan ya sequelnya udah ada ya tahun 2019 mungkin lah. Soalnya Moana yang pertama tuh bagus banget. Anjir, itu salah satu film Disney animasi favorit gue, bukan cuman dalam beberapa tahun terakhir sih, tapi sepanjang masa. Itu salah satu film Disney favorit gue sepanjang masa, one of their best. Jadi gue nggak berharap kalau Moana 2 ini bakalan bisa sebagus yang pertama sih. I mean, come on lah, susah banget untuk bisa mengulangi kualitas Moana yang pertama. Gue nggak berharap lebih bagus, bahkan gue juga nggak berharap sama bagusnya. Gue cuman berharap itu ya jangan terlalu jauh lah kualitasnya. Apalagi sebenarnya FYI, ini Moana 2 bukan film aslinya. Dia itu nggak diniati sebagai film, awalnya dia itu adalah series. Bahkan sampai tahun 2023 itu seingat gue masih dibikin sebagai series, masih diniatin buat rilis sebagai series. Tapi kemudian tuh mendadak diubah tuh, diedit ulang, diubah akhirnya jadi film, jadi sequel layar lebar. Yang ya lu tau lah alasannya pasti faktor cuan. Tapi buat gue itu penting sih, karena itu kayak berlawanan dari apa yang selama ini Disney lakuin. Habis pandemi ya, mereka kan banyak ngebuang potensi-potensi film layar lebar tuh ke Disney Plus kan, ke OTT. Film-film yang sebenarnya bisa sukses besar di layar lebar kayak misalkan Turning Red itu dibuang ke OTT ya. Gue bilang dibuang ya karena emang literally dibuang gitu. Kayak mereka nggak punya kepercayaan diri, nggak punya keyakinan untuk merilis film itu di layar lebar, padahal itu bisa sukses. Nah, Moana 2 ini sebaliknya, sesuatu yang aslinya diniatin buat streaming dilempar ke layar lebar. Sukses, gue yakin. Kalau dari penonton udah kelihatan lah di Indonesia, di worldwide itu bakalan sukses besar. Udah banyak rekor yang pecah. Tapi kalau dari kualitas bagaimana? Nah itu dia. Soalnya agak risky buat gue. Di saat lu membuat sebuah ya format apapun ya, mau itu film atau series, kemudian secara tiba-tiba tuh lu edit ulang untuk menjadi format yang berbeda. Kalau alurnya sendiri di sini bersetting 3 tahun setelah film pertama, di mana Moana sekarang udah jadi sosok yang dihormati banget sama rakyatnya, dan dia itu diberi gelar Tautai. Tautai itu artinya adalah seorang pencari jalan. Dan Moana nih percaya kalau di luar sana, di lautan yang masih belum ke-explore, itu ada manusia lain yang hidup. Ya simpelnya Moana di sini udah beda lah karakternya. Udah bukan apa sih, gadis muda rebel yang kayak peduli setan sama semua yang dia lakuin. Kayak dia punya passion, punya keinginan, punya mimpi, dan dia mau ngelakuin apa aja buat mencapai mimpi itu. Film pertamanya gitu, Moana kan masih muda dan kayak apa itu larangan orang tua, apa itu adat, persetan lah, pokoknya gue pengen berpetualang gitu. Nah yang pertama kan gitu. Nah di sini dia udah lebih dewasa. BTW gue suka banget karakter Moana, baik itu dari segi penokohan di dalamnya atau dari segi look fisik luarnya. Kalau dari dalamnya jelas ya, dia itu sangat-sangat kuat. Bukan sosok Disney princess yang butuh bantuan cowok gitu kan, bener-bener kuat. Nah kalau dari di luarnya nih, dari segi desain karakternya gue juga makin suka di film ini. Karena kan kalau Disney princess itu biasanya punya ciri-ciri yang feminin banget, pakai gaun, badannya langsing gitu ya. Kalau untuk urusan race gitu, rasnya, warna rambut, warna kulit itu udah mulai ditinggalin kan. Tapi mostly itu masih terlihat feminin banget. Moana nggak pakai gaun, dia pakai apalah itu, baju suku tradisional kan, ala-ala Polinesia gitu, dan badannya nggak yang ramping kayak ngikutin beauty standard, badannya tuh keker gitu. Gue suka ngeliat dia, ini sosok Disney princess yang beda. Dan di sini dia udah makin matang karakternya, makin dewasa pola pikirnya. Kalau di film pertama kayak tadi gue bilang ya, mau berpetualang tuh ya udah berangkat aja, nggak peduli sama yang lain. Di sini dia ada ragu tuh. Dia ragu karena wah kalau gue berpetualang nih
gue meninggalkan keluarga gue, mereka bisa dalam bahaya, bisa jadi gue tuh akan kehilangan mereka selamanya. Nah itu kan dinamika psikis yang lebih dewasa tuh. Anak muda nggak akan mikir seperti itu. Orang yang mikir seperti itu hanya orang yang udah punya sisi dewasa. Nah part itu gue suka. Itu bener-bener nunjukin karakter development dari si Moana. Dan wajar si Moana ada rasa ragu, soalnya kali ini dia tuh harus ngelakuin Mission Impossible. Dia harus nyari pulau bernama Motuvetu yang konon tuh dapat menyatukan semua pulau di dunia. Masalahnya pulau ini udah ditenggelamin ke dasar laut sama dewa jahat yang namanya itu Nalo, karena si dewa ini bertujuan menghalangi bersatunya umat manusia. Ya dan ini sequel otomatis lah ya, semuanya itu lebih besar, skalanya lebih besar, karakternya lebih banyak. Jadi yang berpetualang di sini juga nggak cuma 2 orang kayak film pertamanya. Moana, Maui di sini lebih banyak yang ikutan mengarungi samudra tuh. Ada si Moni, dia itu fans beratnya Maui tuh, dan dia punya kekuatan fisik yang gede. Terus ada Loto yang jago merbaikin perahu, dan yang satu lagi ada Kele. Dia nih grumpy old man lah, tipe-tipe karakter grumpy old man yang tugasnya itu bercocok tanam, ahli di bidang pertanian. Rame karakternya banyak. Cuman begitu film kelar gue bertanya-tanya, ini terus peran mereka apaan anjir? 3 orang itu tadi ya, itu perannya apaan? Karena mereka nggak ngasih penokohan yang baru. Mereka itu cuman gini loh, lu ambil penokohan Moana dan Maui di film pertama, lu pecah jadi 3 karakter yang beda. Jadi kayak nggak penting gitu. Karena coba deh kita bedah satu-satu ya. Si Moni tuh, Moni yang keker tadi, tugas dia apaan? Di saat tim lu punya Maui, literal demigod, punya kemampuan sakti, bisa berubah wujud, lu ngapain? Perlu masukin karakter yang cuman modal keker, dan dia emang nggak terlalu berfungsi juga di filmnya. Dia tuh cuman fungsinya adalah ngelawak di saat akhirnya ketemu si idola si Maui, pingsan terus fanboying, kamu keren banget, udah that's it. Perannya nggak lebih dari itu. Terus si siapa tadi kakek-kakek itu, si Kele itu tadi, ya makin nggak penting lagi. Tugas dia adalah bercocok tanam biar karakternya itu nggak lapar kan pada saat mengarungi samudra. Jadi dia tuh kayak I don't know, nggak tahu istilahnya apa, gue nggak paham pertanian gitu, tapi pokoknya di bawah kapal dia tuh membiarkan bibit-bibit tanaman gitu. Ya nggak dimakan, nggak ada adegan nih karakternya, waduh kita lapar, wah si Kele udah nanam tanaman ini selamat kita, nggak ada. Dia nggak penting, fungsinya cuma tadi grumpy old man, marah-marah. Kalau si Loto sebenarnya rada mending karena dia kayak memperbaiki kapal di beberapa scene, tapi dia tuh nggak lebih dari Moana versi lebih eksentrik. Karena kalau di film pertama juga Moana bisa ngelakuin itu kan, kapalnya rusak terus ada ombak ini itu, dia yang navigasiin, dia yang benerin. Moana bisa ngelakuin semua itu. Jadi kalau lu ilangin 3 karakter supporting tadi, balik lagi cuman Moana dan Maui, hasilnya sama aja, bahkan lebih bagus malah buat gua, karena jadi nggak ribet, nggak kayak banyak orang-orang tidak penting yang ikutan di perjalanan. Ya kalau ngomongin naskah emang sih dibanding film pertama, wah agak jauh ya sebenarnya kualitas naskahnya ya. Gue masih suka elemen kulturalnya, elemen kultural apa sih karakternya Moana, suku-sukunya dia yang pakai elemen Polinesia tuh gue suka. Karena kan berbasis spiritualisme banget tuh, berkomunikasi dengan arwah leluhur, terus ngadain upacara ini itu, buat gue itu indah. Cuman di luar hal-hal kultural itu, gue ngeliat alurnya nggak spesial karena banyak poin yang sebatas ngulangin formula film pertamanya. Lu perhatiin aja, kayak itu tuh film pertama Moana diambil poin-poin ceritanya, terus susunannya cuma diutak-atik aja, dan penurunan kualitas soal penceritaan tuh sebenarnya udah mulai kerasa dari opening loh. Lu inget lagi deh film pertamanya, openingnya kan magis banget. Itu magis banget. Pada saat gue nonton Moana yang pertama, gue tuh udah nangis dari opening. Pada saat Moana bayi itu merangkak ke pantai, terus lautnya ngebelah, terus kedengeran apa lagunya, gue lupa judulnya apa itu lagu ya, tapi itu lagu favorit gue di Moana lah, paling bagus tuh, paling indah, paling sakral kedengerannya. Itu anjir keren banget. Di sini opening scene-nya kayak apa ya, kesannya ya udah gitu aja, Moana lagi berpetualang ke pulau baru, manjat tebing, and that's it. Kayak itu adegan pembuka yang didesain cuman untuk ngebuka film. Iya sih adegan pembuka ya kayak namanya ya, bertujuan untuk membuka. Tapi kan harusnya nih opening itu nggak sebatas ngebuka, tapi menggait perhatian penonton. Jadi penonton tuh bakalan ngerasa, wah ini gue bakalan nonton film yang keren banget nih. Makanya opening itu penting. Kalau openingnya jelek, filmnya itu bagus, penonton nggak akan excited untuk ngikutin. Udah terlanjur capek kayak openingnya gini doang, males. Tapi kalau openingnya kuat banget, penonton tuh udah semangat. Ini kayak apa? Perkara film di belakangnya jelek, penonton akan tetap stay. Nah, Moana 2 nih openingnya nggak jelek sebenarnya, tapi ya udah. Dan overall emang struktur penceritaannya sekali lagi ya, mau nggak mau dibandingin sama film pertama, namanya juga sequel, strukturnya itu nggak sekuat yang pertama.
lebih generik, lebih klise dan kerasa banget sih kalau ini aslinya TV series karena editingnya banyak yang lumayan kacau, apalagi di part awal tuh sering buru-buru, sering lompat-lompat. Kerasa kalau ini sebenarnya adalah format yang beda terus dipaksa berubah format, diedit ulang, itu sangat kerasa. Cuman masih fun banget. Ini petualangan yang masih fun banget. Lu masih akan ketawa ngelihat siapa sih tuh, si babi Pua ya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Terus si Hehe, si ayam jago IQ jongkok itu, terus Kakak Mora lagi-lagi nongol bajak laut kelapa, itu semua masih fun buat ditonton, masih bikin lu ketawa. Kalau musikalnya gimana ya? Ya tetep lah, karena yang bikin udah bukan lagi Lin-Manuel Miranda, otomatis kualitasnya menurun. Lin-Manuel Miranda tuh terserah lah, lu nggak suka sama orangnya, lu nggak suka sama pola pikirnya, polanya gitu. Tapi karya-karyanya selalu bagus, lagu-lagunya itu keren. Di sini nggak ada Lin-Manuel Miranda, lagunya nggak jelek sebenarnya. Gue masih suka beberapa lagunya kayak Get Lost yang nuansa jazznya itu kuat banget tuh, masih gue suka. Cuman sisanya ya generik. Simpelnya kayak gitu, lagunya generik, nggak punya daya bunuh sekuat lagu-lagunya Lin-Manuel Miranda. Jadi ini lagu nggak jelek, sekali lagi lagu-lagunya nggak jelek, cuman lagu di film pertama yang kebagusan. Begitu dibandingin sama yang pertama, wih agak jeglek. Tapi gue suka banget klimaksnya seru banget. Directingnya bagus, bisa munculin intensitas yang kuat, terus visualnya juga keren loh. Visual adegan klimaksnya tuh bagus banget, kayak bener-bener bisa nggambarin ini lautan nih kalau ada badai dahsyatnya tuh segimana, seremnya tuh seperti apa tuh bisa digambarin dengan kuat. Jadinya klimaksnya tuh epic banget klimaksnya. Tapi itu loh masalah di Moana 2 itu apapun hal positif yang dia punya selalu ada kata tapi klimaksnya itu gimana ya, kayak ada kesan instan. Lu bandingin sekali lagi, mau nggak mau dibandingin sama film pertama, lu bandingin sama pas Moana dan Maui ngalahin si monster raksasa lava di film pertama itu, kan nggak langsung kelar ya, nggak langsung berhasil tuh. Mereka kalah dulu tuh, Kyle-nya Maui retak lah, Moana kelempar jauh sebelum akhirnya bangkit lagi. Kerasa kalau wah ini bukan misi yang mudah nih, ini susah nih, karakternya sampai harus jatuh dulu ke titik paling bawah sebelum akhirnya bangkit lagi. Gue ngira akan sama seperti itu pada saat karakter-karakternya tuh ketemu badai gitu, terus harus ngangkat pulau dari bawah lautan. Gue pikir oh ini pasti akan berakhir dengan kegagalan nih. Dan awalnya kelihatan kayak gitu tuh. Nih agak-agak spoiler alert ya. Kalau lu nggak mau denger silakan di skip nih. Tapi pada saat itu kan si Maui tuh kesambar petir, terus kemudian tatonya hilang, kehilangan kekuatannya. Gue pikir wah ini keren nih. Kalau film pertama Kyle-nya retak doang tapi kekuatannya masih ada, di film kedua ini kekuatannya hilang semua. Berarti gagal nih, nanti baru bisa bangkit lagi. Terus Moananya kesambar petir juga, sempat dikira mati gitu. Gue pikir kan seperti itu, tapi ternyata enggak. Maui kekuatannya hilang, cuman selang berapa menit balik lagi. Ngapain lu ngasih handicap yang gede ke karakter lu hanya untuk mengembalikannya secara instan dalam waktu singkat? Jadi nggak penting. Dan in the end misi berat itu bisa diselesaikan dengan sekali percobaan, instan sekali kawan-kawan. Padahal ini lebih gede loh, ini lamanya dewa loh, dewa yang jahat, yang pemarah, dan lu harus bisa ngangkat pulau dari bawah samudra, dan itu selesai dalam sekali coba. Tapi overall ini masih sequel yang worthy lah buat ditonton di bioskop. Kalau skor bisa gue kasih 7 dari 10, masih fine, masih fun, masih punya nuansa epic tadi di klimaksnya, masih punya sentuhan magis juga di beberapa titiknya. Agak berlebihan kalau dibilang wah ini jelek banget anjir, jauh dari film pertama, tapi itu lebih karena film pertamanya one of the best ever. Tapi ini masih sequel yang solid lah. Oke, dan buat yang udah nonton bisa bagiin review kalian masing-masing di kolom komentar, bebas berkomentar apapun di situ. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, seperti biasa ada berbagai cara, ada super thanks, Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama mereka-mereka ini ya dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget kalian sudah mendukung Cinecrip sejauh ini. Alright then, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.